Baik, perkenalkan nama saya Putu Setia Kumaropadana. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dari pemberian terapi cairan pada pasien. Jadi yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu adalah definisi dari terapi cairan. Jadi terapi cairan ini merupakan salah satu bentuk terapi yang sangat menentukan dalam keberhasilan ketika kita akan menangani pasien, umumnya pada pasien yang sedang kritis. Di mana tindakan dari terapi cairan ini merupakan sebuah langkah life saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti akibat terkena dehidrasi yang diakibatkan oleh diare, muntah, ataupun dalam keadaan syok, di mana terdapat beberapa tujuan dalam pemberian terapi cairan kepada pasien. Di sini terdapat 6 tujuan, di mana yang pertama adalah untuk mengganti cairan yang hilang, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, dan juga mengatasi syok. Kemudian pemberian terapi cairan ini juga berfungsi dalam mengoreksi dehidrasi yang dialami oleh pasien, di mana nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dehidrasi, dan juga mengatasi kelainan akibat terapi lain. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait fisiologi cairan tubuh dan bagaimana fungsi cairan bagi tubuh itu sendiri. Jadi, terdapat istilah TBF, yaitu total body fluid, pada laki-laki dan perempuan yang memiliki TBF yang berbeda-beda. Di mana pada laki-laki adalah 55 hingga 60%, sedangkan pada perempuan 50 hingga 55%. Di mana cairan itu sendiri dalam kaitannya dengan total body fluid memiliki beberapa fungsi bagi tubuh kita, di mana di sini juga berfungsi sebagai pengatur temperatur tubuh agar tetap optimal dan dalam kondisi yang homeostasis, kemudian sebagai transportasi nutrisi dan hasil sisa metabolisme tubuh, kemudian di sini juga berfungsi sebagai pembentuk struktur tubuh pada tubuh pasien, dan juga fungsi cara bagi tubuh di sini juga adalah untuk mempertahankan tekanan hidrostatik agar tetap optimal dan menjamin adanya suatu kondisi homeostasis pada pasien. Sekarang saya akan membahas terkait bagaimana distribusi cairan dalam tubuh pasien. Jadi cairan tubuh ini tersusun ataupun menyusun dari tubuh itu sendiri sebesar 60%, di mana dibagi menjadi cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Di mana cairan intraseluler ini tersusun atas 40%, ini merupakan gambar dari cairan intraseluler dalam animasi. Kemudian cairan ekstraseluler adalah sebesar 20%, di mana dibagi menjadi dua, ada yang terdiri dari plasma darah yang sebesar 5%. Di sini bisa dilihat pada gambar, merupakan gambar ilustrasi dari plasma darah, dan juga sebesar 15% tersusun atas dari cairan interstisial yang sudah dijelaskan dari gambar ilustrasi berikut. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana distribusi cairan tubuh beserta komponen dan pembagiannya dalam tubuh pasien itu sendiri. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait perpindahan cairan tubuh. Jadi dalam membahas terkait perpindahan cairan tubuh, terdapat 3 hal yang sudah saya jelaskan dalam diagram, dalam ilustrasi di sini. Terdapat hal yang berkaitan tekanan hidrostatik, tekanan onkotik, dan tekanan osmotik. Di mana penting untuk menjamin adanya suatu tekanan hidrostatik yang optimal pada tubuh pasien untuk menjamin adanya suatu keseimbangan. Kemudian tekanan onkotik ini pada tubuh pasien adalah diperkirakan sebesar 285 kurang lebih 5 mili osmolaritas. Kemudian untuk tekanan osmotik itu sendiri, di mana di sini adalah untuk mencegah difusi cairan melalui membran semipermeabel dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Di mana di sini sudah dijelaskan terkait dari ilustrasi dari bagaimana perpindahan cairan tubuh pada pasien yang di mana di sini meliputi komponen penting sebagai blood pressure dan osmotic pressure, dan nanti akan dihasilkan suatu net pressure yang akan berkaitan dengan perpindahan cairan tubuh pada pasien itu sendiri. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait bagaimana keseimbangan cairan dalam tubuh pada pasien itu sendiri. Jadi untuk mencapai keseimbangan dalam tubuh pasien terdapat 2 faktor yang penting, di mana kita harus memperhatikan intake dari cairan kepada tubuh pasien ataupun cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien, dan juga bagaimana output cairan, yaitu bagaimana cairan ataupun jumlah cairan yang keluar dari tubuh pasien. Di mana berbicara mengenai intake cairan, terdapat 3 jalur ataupun 3 bagaimana suatu cairan bisa masuk ke dalam tubuh pasien, entah itu melalui minuman, makanan, ataupun proses dari oksidasi. Di mana untuk minuman akan menyumbang sekitar 1.200 ml, untuk makanan 1.000 ml, dan proses oksidasi 200 ml. Sedangkan untuk output cairan, di sini untuk keluarnya cairan dari tubuh pasien itu sendiri dapat melalui urin, feses, paru-paru, dan keringat. Di mana untuk urin adalah sebesar kurang lebih 1.200 ml, untuk feses adalah 100 ml, paru-paru 300 ml, dan keringat 600 ml.
Sehingga untuk mencapai keseimbangan cairan dikatakan di sini, maka harus adanya suatu keseimbangan antara intake ataupun output dari cairan. Di mana berbicara mengenai kebutuhan cairan, di mana berdasarkan literatur dikatakan kebutuhan cairan yang diperlukan dalam satu hari bagi pasien adalah sebesar 1.800 hingga 2.500 ml per hari. Dan di sini adalah gambar dari ilustrasi bagaimana menggambarkan proses intake dan proses output dalam menjamin adanya keseimbangan cairan dalam tubuh pasien. Sekarang saya akan membahas terkait bagaimana manifestasi dari apabila kita terdapat satu gangguan keseimbangan pada tubuh kita. Jadi, manifestasi yang akan pertama saya bahas adalah terkait edema. Jadi, edema ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat suatu kelebihan ataupun penimbunan cairan yang berlebih di antara sel-sel tubuh sehingga nanti akan bermanifestasi sebagai edema. Di mana untuk edema ini sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada edema pitting dan juga ada edema anasarka. Di mana secara definisi edema pitting ini adalah edema yang terjadi secara lokal. Bisa dilihat pada gambar di sini adalah satu contoh dari pitting edema yang terdapat pada bagian kaki pasien, dan juga terdapat adalah edema anasarka. Di mana edema anasarka ini berbeda dengan edema pitting, di mana pada edema anasarka di sini edemanya terjadi secara umum. Sehingga untuk menghindari adanya edema, maka kita harus menghindari adanya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit ketika akan melakukan pemberian terapi cairan kepada pasien. Sehingga penting bagi kita untuk memahami konsep bagaimana pemberian terapi cairan kepada pasien. Kemudian, adapun juga manifestasi yang kedua yang dapat timbul apabila terdapat suatu inadekuat dalam pemberian keseimbangan cairan elektrolit adalah dehidrasi. Di mana dehidrasi ini secara definisi berdasarkan literatur dikatakan adalah suatu kondisi di mana terdapat kehilangan air dari tubuh atau jaringan akibat dari kehilangan air atau cairan yang secara tidak normal ataupun berlebihan. Di mana kehilangan cairan ini pada tubuh dapat terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu dapat terjadi melalui saluran pencernaan, melalui saluran perkemihan, dan juga melalui kulit. Dan melalui 3 jalur inilah apabila kita tidak mampu mengkompensasi ataupun memberikan cairan intake dari cairan output yang keluar melalui 3 sistem ini, maka akan timbullah suatu kondisi dehidrasi pada pasien. Dan ini merupakan life threatening untuk kita segera menangani adanya dehidrasi pada pasien. Di mana di sini merupakan gambar ilustrasi dari bagaimana tanda dan gejala ketika seseorang mengalami dehidrasi. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait jenis cairan dan indikasinya. Jadi karena kita sudah membahas dehidrasi, penting bagi kita untuk mengetahui pemberian dan jenis terapi cairan untuk mengatasi adanya dehidrasi pada pasien. Jadi berdasarkan literatur dikatakan bahwa dalam pemberian cairan terdapat 4 klasifikasi, yaitu cairan sebagai pemeliharaan, cairan sebagai pengganti, cairan dalam tujuan khusus, dan cairan nutrisi. Di mana pada cara pemeliharaan, di sini akan cairan ini bertujuan untuk mengganti kehilangan air tubuh yang terjadi akibat dari pengeluaran melalui urin, feses, paru, ataupun keringat. Sedangkan cairan pengganti di sini bertujuan untuk mengganti kehilangan air tubuh yang disebabkan oleh adanya proses sekuestrasi ataupun proses patologis yang lain. Kemudian terdapat cairan dengan tujuan khusus. Jadi cara pada tujuan khusus di sini adalah untuk mengkoreksi khusus terhadap adanya gangguan keseimbangan dalam elektrolit. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah cara nutrisi. Di mana cara nutrisi ini adalah digunakan untuk sebagai nutrisi parenteral, utamanya pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan dalam pemberian nutrisi melalui jalur oral. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui kapan kita akan menggunakan cairan pemeliharaan, cairan pengganti, cairan tujuan khusus, ataupun cairan nutrisi berdasarkan indikasi-indikasi masing-masing, sehingga pada nantinya dalam pemberian terapi cairan ini kita dapat memberikan terapi yang tepat guna dan tepat indikasi kepada pasien, utamanya dalam mengatasi pasien-pasien dalam kondisi dehidrasi. Kemudian dalam pemberian cairan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, di sini terdapat 2 jalur dalam pemberian terapi cairan, baik itu melalui vena perifer ataupun melalui vena sentral. Di mana baik dalam vena perifer ataupun vena sentral, di sini masing-masing pemberian ini memiliki indikasi yang berbeda dan masing-masing memiliki indikasi tersendiri. Yang pertama akan saya bahas adalah pada kanulasi vena perifer. Di sini berdasarkan literatur dikatakan bahwa pemberian kanulasi vena perifer ini kita harus memperhatikan 3 indikasi dalam pemberian kanulasi vena perifer. Jadi yang pertama adalah terapi cairan ini adalah terapi cairan dalam pemeliharaan dalam waktu yang singkat. Kemudian kita menggunakan kanulasi vena perifer sebagai untuk terapi cairan pengganti dalam keadaan yang darurat, dan kita juga menggunakan kanulasi vena perifer dalam pemberian terapi cairan jika kita akan menggunakan terapi obat secara intravena yang diberikan secara kontinu.
Jadi kata kuncinya adalah ketika kita dihadapkan dalam kondisi pemeliharaan yang singkat, penggantian dalam keadaan darurat, dan pemberian secara intravena yang dilakukan secara kontinu, maka kita dapat menggunakan kanulasi vena perifer. Namun bagaimana untuk kanulasi vena sentral? Berdasarkan literatur dikatakan terdapat 4 indikasi dalam pemberian kanulasi vena sentral. Jadi yang pertama adalah kita akan memberikan kanulasi vena sentral pada pasien-pasien yang akan diberikan terapi cairan dan nutrisi parenteral dalam jangka panjang. Yang kedua adalah kita akan memberikan kanulasi vena sentral jika kita akan melakukan jalur pintas terapi cairan pada dalam keadaan yang darurat. Kemudian pada pasien-pasien yang akan kita pantau aliran darah balik secara invasif dan juga pada pasien-pasien yang akan dilakukan pemasangan alat pendeteksi jantung, ini merupakan juga indikasi dalam penggunaan kanulasi vena sentral. Jadi kata kunci untuk kanulasi vena sentral ini adalah pada pasien-pasien untuk yang diberikan parenteral secara jangka panjang, dalam keadaan darurat untuk terapi jalur pintas terapi cairan, dan juga untuk prosedur invasif seperti pemantauan aliran darah balik dan pemasangan alat pendeteksi jantung. Itu merupakan indikasi-indikasi dalam penggunaan kanulasi vena sentral. Sehingga kita bisa menentukan perbedaan dari indikasi masing-masing pemberian jalur terapi cairan, baik itu yang perifer ataupun sentral, sehingga kita bisa menentukan kira-kira untuk pasien nanti kita akan memberikan perifer atau sentral sesuai dengan indikasi yang terdapat pada pasien tersebut. Sekarang saya akan membahas terkait bagaimana klasifikasi dari dehidrasi. Jadi berdasarkan literatur dikatakan bahwa dehidrasi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, ada dehidrasi yang bersifat isotonis dan dehidrasi yang bersifat hipertonik. Jadi apakah perbedaan dari kedua dehidrasi ini? Jadi secara definisi dehidrasi isotonis ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat dehidrasi yang diakibatkan oleh kekurangan air karena terjadi perpindahan air dari intrasel ke ekstrasel. Sedangkan dehidrasi hipertonik ini adalah dehidrasi akibat kekurangan elektrolit karena perpindahan air dari ekstrasel ke intrasel. Sehingga untuk isotonis adalah dari intrasel ke ekstrasel, sedangkan untuk hipertonik adalah dari ekstrasel ke intrasel. Jadi di sini sudah terdapat suatu gambar ilustrasi yang menjelaskan terkait bagaimana untuk yang dehidrasi yang hipertonis, isotonic dehydration, dan hypotonic dehydration. Di mana di sini yang merah ini adalah plasma, yang biru di sini adalah interstitial fluid, dan yang biru di sini biru lebih muda adalah ICF. Sehingga disinilah perbedaannya terkait untuk membedakan bagaimana hypertonic dehydration dan isotonic dehydration. Terdapat juga istilah hypotonic dehydration untuk menjelaskan terkait perbedaan ketiga dehidrasi ini sendiri. Kemudian setelah kita membahas terkait dari klasifikasi dehidrasi, perbedaan dari dehidrasi, di sini sudah terdapat derajat-derajat dehidrasi yang dapat dialami pada dewasa dan anak-anak. Di mana untuk derajat dehidrasi ini berbeda pada dewasa dan anak-anak. Untuk dehidrasi ringan, dewasa adalah 4%, sedangkan untuk anak-anak adalah 4-5%. Begitu juga pada kondisi sedang dan berat, di mana pada kondisi berat di sini dewasa adalah 8%, sedangkan anak-anak adalah 10-15% patokannya. Kemudian pada kondisi shock, pada dewasa adalah sebesar 15 hingga 20%, dan juga gitu pada anak-anak. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana perbedaan dari kedua dehidrasi ini. Dan untuk klasifikasi dehidrasi di sini sudah dijelaskan pada tabel, ada kondisi A, B, dan C. Di sini kita nilai bagaimana keadaan umum, bagaimana kondisi mata, bagaimana air matanya, bagaimana kondisi mulut dan lidah, rasa haus, periksa tugur kulit, dan hasil pemeriksaan. Sehingga nanti kita bisa mengetahui apakah terdapat dalam kondisi A, kondisi B, ataupun kondisi C, di mana kondisi C ini merupakan kondisi dengan dehidrasi berat yang ditandai dengan adanya air mata yang tidak ada, mata yang sangat sekum dan kering. Kemudian terdapat rasa haus yang di mana pasien sudah tidak bisa lagi untuk mengonsumsi minuman, dan pasien juga malas, dan pada tugur kulit kembali sangat lambat. Itu merupakan kondisi-kondisi dari dehidrasi berat. Di mana dari masing-masing dehidrasi ini akan memiliki juga intervensi dan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing tipe dari dehidrasi tersebut. Kemudian sekarang saya akan menilai bagaimana penilaian klinis dari kebutuhan cairan pada pasien. Di mana yang pertama kita perhatikan adalah perhatikan nadi pasien. Jika nadinya sudah ada dan penuh, maka dapat dikatakan bahwa pasien tersebut memiliki volume sirkulasi yang adekuat. Kemudian kita juga perhatikan bagaimana capillary refill time, di mana jika pasien memiliki capillary refill time kurang dari 2 detik, ini menandakan sirkulasi pada pasien tersebut sudah adekuat. Dan perhatikan apakah terdapat edema perifer dan rongki paru, di mana kondisi edema ini dapat timbul apabila kita tidak melakukan pemberian terapi cairan secara adekuat, di mana kita akan melakukan pemberiannya secara berlebihan sehingga timbullah suatu kondisi edema. Kemudian perhatikan juga produksi dari urin pasien, di mana jika produksi urin pasien sudah sesuai dengan rumus yang berlaku,
dan juga sudah adekuat, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan cairan pasien sudah mencukupi dan terapi yang kita berikan sudah berhasil. Dan perhatikan juga bagaimana turgor kulit dan mukosa dari pasien, di mana pada pasien-pasien dengan defisit cairan yang berat, maka dapat ditemukan adanya turgor kulit yang menurun serta mukosa yang kering. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan pada pasien. Jadi terdapat 4 hal yang harus kita perhatikan karena dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dalam pasien. Jadi yang pertama adalah usia, kemudian terdapat juga temperatur tubuh, kemudian adalah diet ataupun makanan-makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pasien akan mempengaruhi keseimbangan cairan pada pasien tersebut sesuai dengan teori output ataupun intake tadi yang sudah dijelaskan. Dan juga kondisi stres dari pasien, di mana kondisi stres ini juga akan mempengaruhi keseimbangan cairan yang berkaitan dengan pemberian terapi cairan pada pasien tersebut. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait bagaimana peranan perawat dalam kebutuhan cairan pasien. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri bahwa dalam menangani pasien, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu profesi saja, di mana kita akan membutuhkan suatu disiplin yang multidisiplinary. Kita juga akan melibatkan sejawat-sejawat dan tenaga profesi lainnya, itu salah satunya adalah perawat. Di mana berdasarkan literatur dikatakan bahwa perawat ini memiliki 3 peranan penting untuk menjamin adanya kebutuhan cairan pada pasien yang adekuat. Jadi yang pertama adalah untuk mengatasi adanya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, di mana ketidakseimbangan cairan dan elektrolit ini juga merupakan salah satu dampak dari pemberian cairan yang tidak adekuat. Kemudian kita akan lakukan pemasangan cairan input juga bagi perawat dan melakukan monitoring pemantauan kebutuhan cairan pada pasien. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait rumus menghitung kebutuhan cairan. Jadi untuk menghitung kebutuhan cairan terdapat 3 klasifikasi yang kita gunakan pada orang dewasa, pada bayi dan anak-anak, dan pada pasien berdasarkan umur tetapi berat badan tidak diketahui. Bisa dilihat pada slide, di sini pada orang dewasa, contohnya adalah jika berat badannya di atas 10 kg, maka kita akan menggunakan rumus 20 ml dikali sisa dari BB. Kemudian untuk pada bayi dan anak-anak, untuk berat badan 10 kg pertama, kita gunakan 4 ml per kilogram berat badan per jam. Dan untuk berdasarkan umur, tapi pada pasien dengan BB yang tidak diketahui, ataupun berat badan yang tidak diketahui, seperti contohnya jika pada pasien dengan usia 3-12 bulan, maka kita akan menggunakan rumus N+9, di mana N adalah dalam bulan. Sehingga kita dapat menghitung rumus ini dengan tepat dan akan memberikan terapi cairan yang terpengaruh kepada pasien. Kemudian terdapat istilah insensible water loss. Insensible water loss atau IWL ini merupakan satu kehilangan cairan yang terjadi melalui 1/3 dari paru-paru, 2/3 dari kulit, dan 400 ml per hari melalui saluran pernapasan dan melalui feses. Di mana besar IWL ini adalah berbeda-beda tergantung dari klasifikasi usia pada pasien tersebut. Sebagai contoh, di sini pada pasien anak-anak adalah IWL adalah sebesar 40 mg per kilogram berat badan per hari, dan pada dewasa adalah sebesar 20 mg per kilogram berat badan per hari. Dan sisanya dapat dilihat pada slide di sini. Kemudian sekarang saya akan masuk ke dalam yang lebih khusus adalah cairan kristaloid. Jadi secara umum ini cairan kristaloid dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang bersifat hipotonis dengan infus dengan tekanan osmotik yang lebih rendah dari cairan tubuh atau kurang dari 250. Kemudian terdapat juga cairan isotonis, sebagai contohnya adalah NaCl 0,9% dan lingkar laktat dengan tekanan yang sama seperti cairan tubuh dan menetap dalam cairan ekstraseluler dengan besar 260 hingga 310, dan cairan yang kristaloid yang bersifat hipertonis sebagai contohnya adalah NaCl 3% dengan glukos, di mana infus ini adalah tekanan osmotik yang lebih tinggi dari plasma darah dan masuk ke dalam plasma pasien tersebut. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait mekanisme dan fisiologis dari cairan kristaloid, di mana cairan kristaloid ini akan berpindah dari intravaskular menuju jaringan interstisial yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh pasien. Di mana tujuan pemberiannya adalah untuk meningkatkan volume ekstrasel pada tubuh, dan jika pemberian kristaloid ini tidak dilakukan secara adekuat ataupun diberikan secara berlebihan, maka akan dapat menimbulkan suatu kondisi edema otak dengan peningkatan tekanan intrakranial yang tentu saja akan mengancam dari pasien tersebut. Di sini adalah contoh dari pemberian cairan kristaloid pada pasien, yaitu cairan kristaloid itu sendiri. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait jenis-jenis cairan kristaloid. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah cairan isotonis. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang cairan isotonis serta jenis-jenis cairannya. Ada NaCl, lingkar laktat, glukosa 5%, lingkar fundin, KN, dan Tridex 27B di sini dengan segala komposisi, osmolaritas, dan indikasinya. Di mana salah satu indikasinya seperti NaCl berindikasi untuk dalam proses resusitasi cairan, diare, luka bakar, gagal ginjal akut, dan asidosis diabetikum. Kemudian yang akan saya bahas berikutnya adalah
setelah ini adalah cairan isotonis. Sekarang saya akan membahas terkait yang hipotonis dan hipertonis. Di mana pada hipotonis, contoh cairannya adalah terdapat ringan asetat dan NaCl 0,45%, di mana ringan asetat ini digunakan pada pasien-pasien yang mengalami kondisi dehidrasi, pada kondisi seperti diare, DHF, luka bakar, dan shock hemoragik. Kemudian untuk yang hipertonis itu sendiri digunakan pada pasien-pasien dengan indikasi seperti kekurangan suplai air dan karbohidrat secara parenteral, pada penderita diabetik, kanker, sepsis, dan kondisi defisiensi protein. Di mana kita dapat menggunakan cara seperti glukosa 10%, NaCl 3%, manitol, dan KN untuk yang hipertonis. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait terapi cairan kristaloid itu sendiri, di mana kita akan memperhatikan 4 hal yang penting. Kita harus memperhatikan bagaimana cairan resusitasi pada dehidrasi, bagaimana cairan preoperatif, cairan durasi operasi, dan cairan pada kondisi dengan luka bakar. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah cairan resusitasi pada dehidrasi. Di mana pemberian cairan resusitasi pada dehidrasi di sini didasarkan pada derajat dehidrasi pasien dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Itu derajat dehidrasi dikali kilogram per badan. Di mana untuk derajat dehidrasi tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan kalangannya, yaitu dewasa dan anak-anak, dan juga derajat dehidrasi itu akan diklasifikasikan berdasarkan derajat ringan, sedang, berat, dan syok dengan persentase yang masing-masing. Kemudian kita akan kalikan dengan berat badan dari pasien tersebut untuk menentukan terapi cairan kristaloid. Di mana untuk teknik pemberiannya adalah pada 8 jam pertama akan diberikan 50% dari total cairan, yaitu 3.750 cc, dan sisanya sebesar 50% lagi akan diberikan dalam 16 jam berikutnya. Kemudian untuk mengatasi gangguan hemodinamik, maka pada 1 jam pertama pasien diberikan 20 ml per kilogram berat badan, dan maka dalam 1 jam pertama tersebut akan juga diberikan 20 ml dikali 50 kg atau sebesar 1000 ml. Sehingga penting bagi kita untuk menentukan seberapa besarkah kita memberikan volume pada pasien dengan teknik pemberian yang tepat untuk menghindari adanya efek samping dari pemberian terapi cairan pada pasien, baik yang bersifat berlebihan ataupun yang diberikan secara terlalu sedikit atau kurang. Nah, kapankah dikatakan cairan resusitasi yang kita berikan kepada pasien berhasil? Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan. Seperti yang pertama adalah MAP pasien atau mean arterial pressure pasien di atas 65, kemudian CVP pasien adalah sebesar 8-12 mmHg. Kemudian kita juga perhatikan fungsi ginjal melalui produksi urin pasien tersebut harus di atas atau sama dengan 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Dan pastikan saturasi oksigen pasien sudah di atas 70% dan pasien memiliki status mental yang normal. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait terapi cairan kristaloid yang bersifat cairan preoperatif, di mana di sini bertujuan untuk diberikan kepada pasien yang akan menjalani prosedur operasi dan sebagai cairan pengganti puasa. Di mana rumus cairan preoperatif ini adalah kebutuhan cairan dikali kilogram berat badan dalam 24 jam, dan perhatikan juga apakah terdapat hiperkalemia, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis dan alkalosis respiratorik pada saat pemberian terapi cairan kepada pasien. Kemudian untuk yang durasi operasi atau saat operasi berlangsung, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cairan pengganti puasa adalah sebesar 2 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian untuk mengganti cairan akibat pendarahan digunakan rumus estimated blood volume adalah berat dari pasien dikali EBV dikali jumlah pendarahan. Di mana volume cairan kristaloid ini yang dibutuhkan pada pasien adalah 3 kali dari volume cairan fluid dan darah. Kemudian untuk durasi operasi di sini terdapat yang ketiga adalah kita harus memperhatikan cara maintenance selama operasi dengan menggunakan rumus kilogram berat badan dikali jenis operasi per jam. Di sini sudah terdapat tabel yang menjelaskan terkait jenis operasi yang digunakan dan kalangan usia, baik itu dewasa ataupun anak-anak. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait terapi cairan kristaloid dalam kasus luka bakar. Di mana pada kasus luka bakar ini pemberian cairan ini didasarkan pada rumus formula Baxter, di mana rumusnya adalah total cairan dikali adalah 4 cc dikali kilogram berat badan dikali LLB. Di mana dengan ketentuan kita akan klasifikasikan apakah dia memiliki derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat yang didasarkan pada LLB dengan parameter masing-masing yang dapat dilihat pada slide tersebut. Kemudian setelah membahas kristaloid, di sini sekarang saya akan membahas terkait koloid. Di mana koloid ini merupakan cairan yang mengandung albumin dan plasma dan tinggal dalam intravaskuler dalam waktu yang cukup lama. Di mana pemberian cairan koloid ini adalah sama dengan volume darah pada pasien, dan pada pemberian koloid pada pasien-pasien seperti dalam kondisi paya jantung, di sini kita harus menghindari adanya pemberian yang bersifat berlebihan ataupun overload cairan, karena akan mengakibatkan adanya kondisi paya jantung. Dan beberapa contoh dari koloid adalah seperti gelofusin yang dapat dilihat pada slide, terdapat juga HES, dextran, dan gelatin.
Kemudian untuk jenis cairan koloid di sini ada dua, yaitu protein koloid dan non protein koloid. Di mana protein koloid ini digunakan sebagai pilihan ketiga setelah non protein koloid. Di mana pada pasien lansia tidak dapat menerima cairan dalam jumlah yang besar, sehingga kita harus benar-benar memperhatikannya. Kemudian pada pasien-pasien juga yang seperti kondisi nephrotic syndrome. Di mana contoh dari cara yang digunakan adalah gelofuscin 4%. Sedangkan untuk yang non protein koloid di sini adalah digunakan sebagai pilihan kedua pada pasien-pasien yang tidak respon terhadap pemberian kristaloid dan digunakan pada kasus seperti kebocoran atau jantung yang contohnya adalah hemorrhage dan pentastal. Di mana indikasi penggunaan cairan kristaloid di sini adalah terdapat 3 indikasi. Yang pertama adalah kita akan berikan ini kepada pasien-pasien dengan shock hemorrhagic sebelum tersedia. Kemudian akan diberikan pada pasien seperti hipoalbuminemia yang berat, seperti pada pasien dengan luka bakar, dan diberikan pada pasien postoperasi yang mengalami gangguan plasma darah. Ini merupakan tabel dari bagaimana komposisi dari cairan fluid, di mana di sini ada plasma protein, dextran, gelatin, dan starch dengan penjelasan terkait produksi, tipe, waktu proses, dan indikasi yang dapat dilihat pada slide di sini. Sekarang saya akan membahas terkait albumin, di mana albumin ini adalah merupakan fluid yang bersifat alami dengan komposisi protein plasma 5% dan albumin manusia 5 dan 20,5%. Di mana terdapat beberapa indikasi pemberian albumin. Yang pertama adalah dapat digunakan sebagai pengganti volume darah dan protein seperti dalam keadaan syok, dan dapat dipertimbangkan untuk pemberian furosemid ampul untuk menghindari adanya penimbunan albumin ketika kita terdapat suatu akumulasi albumin yang berlebih pada tubuh. Di mana rumus yang digunakan adalah albumin target dikurangi albumin sekarang dikali BB dikali 40 dikali 2 dibagi 100. Ini adalah rumus untuk menentukan pemberian albumin, dan di sini adalah gambar dari contoh albumin pada terapi cairan pada pasien. Kemudian saya akan membahas adalah tetraspan, di mana tetraspan ini tersedia dalam rata 6% dengan memiliki osmolaritas sebesar 310 miliosmolar, di mana indikasinya akan diberikan pada pasien dengan kegawat daruratan yang memerlukan resusitasi cairan. Di mana volume terapi tetraspan ini dapat mengembangkan volume plasma hingga 1,5 kali dari volume yang diberikan, dan pemberian ini tidak memberikan efek negatif pada ginjal dan asidosis yang bersifat hiperkloremik. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait gelofuscin, di mana gelofuscin ini merupakan cairan dengan komposisi yang mengandung 4% succinylated atau modified fruit gelatin, sodium hydroxide, dan water for infusion. Di mana terdapat 3 indikasi pada pemberian gelofuscin, seperti pada pasien dengan kondisi perioperatif pada luka bakar, pada pasien dengan DFS atau reshock, dan dapat digunakan sebagai pengganti plasma darah sebelum darah tersedia. Dan inilah gambar contoh dari gelofuscin sebagai terapi cairan. Kemudian gelofuscin ini juga akan mampu menimbulkan reaksi alergi seperti kesulitan dalam bernafas, mual dan pusing, tekanan darah menurun, dan reaksi kulit yang bersifat sensitif. Kemudian ini adalah tabel dari perbedaan antara kristaloid dan koloid dari komposisinya. Di sini untuk kristaloid adalah komposisi yang menyebabkan plasma. Kemudian untuk koloid di sini memiliki masa kerja yang lebih panjang. Untuk kristaloid memiliki komplikasi yang minimal, dan sedangkan untuk koloid di sini memiliki insiden edema paru dan ataupun edema sistemik yang lebih rendah. Dan inilah perbedaan antara kristaloid dan koloid secara umum. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait komplikasi terapi cairan, di mana terdapat beberapa komplikasi yang dapat timbul dalam pemberian terapi cairan, seperti adanya gangguan keseimbangan cairan, gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa, komplikasi, dan seperti adanya infeksi di situ sendiri. Dan ini merupakan rumus dari penghitungan cairan yang akan kita gunakan, dapat digunakan secara tetesan makro ataupun tetesan mikro. Di mana pada tetesan makro di sini dalam tetes per menit, inilah rumusnya, jumlah cairan yang diberikan dikali faktor tetesan per lama pemberian dikali 60 menit. Kemudian untuk yang dalam mililiter per jam, ini adalah rumusnya, volume total cairan yang diberi dibagi jam pemberian. Sedangkan untuk tetesan mikro adalah ini rumusnya, jumlah cairan yang diberikan dikali faktor tetesan dalam 60 GTT dibagi lama pemberian dikali 60 menit, sehingga penting bagi kita apakah kita akan menggunakan tetesan makro ataupun tetesan mikro. Sekarang saya akan membahas terkait produk darah. Jadi darah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, ada yang bersifat plasma darah sebesar 55%, dan sel-sel darah yaitu 45% yang tersusun atas sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Dan ini merupakan ilustrasi dari masing-masing komponen dari produk darah. Di mana darah ini memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita, yaitu sebagai transportasi untuk respirasi, proses ekskresi, dan proses penyebaran makanan ke seluruh tubuh, dan juga mengatur regulasi keseimbangan pH di dalam darah, mencegah adanya pendarahan dalam tubuh, dan sebagai salah satu bentuk dari pertahanan tubuh, seperti adanya kandungan dari sel darah putih. Dan kita berbicara terkait produk darah, makanya akan berkaitan dengan transfusi darah, di mana transfusi darah ini adalah tindakan yang sering dilakukan, baik dalam bidang pembedahan ataupun non-pembedahan.
di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan darah sehingga perfungsi dan oksigenasi pada pasien dapat berlangsung dengan baik dan dapat dipertahankan dengan adekuat. Dan ini merupakan gambar dari transfusi darah sebagai ilustrasinya, di mana transfusi darah ini dapat kita berikan dalam bentuk whole blood ataupun packed red cell. Di mana dalam bentuk whole blood digunakan pada pasien yang mengalami pendarahan yang bersifat akut, kata kuncinya adalah akut. Sedangkan packed red cell terdapat 3 indikasi. Yang pertama adalah HB di bawah 8, perdarahan hebat 10 ml per kilogram pada 1 jam pertama, dan pendarahan lebih dari 5 ml per kilogram pada 3 jam pertama. Untuk komponen darah ini dapat dibagi menjadi 4, ada yang whole blood, ada yang packed red cell, ada yang washed cell, dan transfusi trombosit. Dan ini adalah masing-masing indikasinya, seperti whole blood digunakan sebagai penghenti volume, untuk packed red cell digunakan untuk meningkatkan massa dari sel darah merah, kemudian untuk washed cell digunakan bila terdapat kelebihan plasma dan antibodi pada pasien, dan transfusi trombosit diberikan untuk berfungsi mengatasi adanya kelainan perdarahan pada pasien itu sendiri, di mana masing-masing memiliki masa hidup yang berbeda-beda untuk masing-masing komponen darah. Kemudian untuk terapi transfusi darah, di sini kebutuhannya dapat diberikan pada orang dewasa, bayi, dan anak-anak. Di mana pada dewasa diberikan terapi jika pendarahannya melebihi EBV-nya 15%. Untuk bayi dan anak-anak di sini berbeda. Untuk bayi dan anak-anak diberikan jika terapinya terdapat pendarahan yang melebihi 10% dari EBV. Di mana estimated blood volume ini sudah dijelaskan pada tabel sebagai berikut berdasarkan kalangan neonatus, bayi, dan anak-anak dewasa. Sehingga dapat disimpulkan rumus dari EBV adalah kilogram berat badan dikali EBV dari masing-masing kalangan ini tergantung dari kalangan pasien tersebut berdasarkan usia dan dikali dari jumlah pendarahan yang dialami oleh pasien tersebut dalam persen. Dan di sini merupakan terapi transfusi darah berdasarkan kebutuhan darah yang didasarkan pada hemoglobin. Di mana di sini berbeda-beda jenisnya, apakah kita akan menggunakan whole blood, packed red cell, ataupun transfusion plasma dengan rumus yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada slide. Di sini yang menjadi pembeda adalah faktor pengalinya, yaitu 6, 3, dan 10. Dan ini merupakan contoh dari whole blood, dari packed red blood cell, dan dari transfusion plasma dalam kebutuhan darah berdasarkan hemoglobin. Kemudian untuk prosedur transfusi darah, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan prosedur transfusi darah pada pasien. Yang pertama adalah transfusi darah yang diberikan harus menggunakan blood set yang memiliki filter untuk menyaring partikel debris. Kemudian yang kedua adalah meskipun transfusinya masih dilanjutkan, sel transfusi ini harus diganti setelah 1 kali 24 jam, dan sel transfusi tidak membutuhkan adanya filter udara. Untuk menentukan rumus transfusi darah, digunakan rumus jumlah darah yang akan ditransfusikan pada pasien dikali faktor tetesan dibagi lama waktu pemberian dikali 60. Sehingga rumus ini penting untuk menentukan bagaimana transfusi darah, bagaimana kecepatannya, bagaimana jumlah yang akan kita berikan untuk memberikan terapi yang adekuat kepada pasien. Kemudian terdapat bahaya dan penyulit dalam proses transfusi darah yang akan dapat timbul apabila kita tidak melakukan persiapan yang tidak adekuat. Sehingga penting bagi klinisi ataupun dokter untuk melakukan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah kita harus memeriksa golongan darah tersebut, periksa juga apakah terdapat suatu reaksi silang mayor ataupun minor pada pasien, dan juga lakukan pemeriksaan HbS/Ag untuk menghindari adanya bahaya dan juga penyulit dalam proses transfusi darah. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan, buku ajar ilmu anestesia dan reanimasi. Baik, sekian penjelasan saya terkait pemberian terapi cairan pada pasien. Saya sudah jelaskan bagaimana mekanismenya, bagaimana indikasi, dan bagaimana klasifikasinya dari masing-masing terapi cairan, dan juga terapi pemberian melalui terapi cairan dan juga transfusi darah. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan mohon masukan dari dokter, dan terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.